بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi subuh Allah masih memberi kita nikmat dan hidayah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita temu dalam kehidupan nawa, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, pada pagi hari ini bisa kita hadir ke rumah Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah, menunaikan kewajiban kita, yakni salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ibadah ini ke rumah Allah dinilai itu ibadah pahala oleh Allah. Allah angkat derajat kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita agar Allah permudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, Allah ringankan kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat, dengan rajinnya kita datang wirid pengajian, dengan rajinnya kita menghadiri majlis ilmu, belajar di tempat yang mulia, di masjid dan tempat yang lain, mudah-mudahan itu menjadi wasilah penolong awak di akhirat agar Allah permudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Al-Quran dan sunnah yang Rasul tinggalkan kepada kita menjadi petunjuk pedoman hidup awak supaya hidup kita tidak mengalami kesesatan.
Al-Quran dan Sunnah yang Rasul tinggalkan kepada kita menjadi penerang hidup kita, menjadi ubek di saat kegelisahan hati dan jiwa kita. Tentu Rasulullah kita jadikan tauladan contoh dalam hidup dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi yakni mudahan ikalah yang menolong kita agar Allah yang mana memberikan pertolongan awak di akhirat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus masjid yang kami hormati, imam masjid, alim ulama, pemuka masyarakat, asatiz, abuya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, ambo mengulang kembali mungkin kaji yang telah aku sampaikan, mengingatkan awak yaitu apa yang disampaikan buya-buya kita menjadi pesan bagi awak bersama agar awak bisa yaitu menerapkan dalam hidup agar kehidupan awak bisa selamat dunia dan akhirat. Apa ibu rahimani wa rahimakumullah, adapun judul wirid pengajian awak pada subuh ika kuliah subuh kita dengan judul yakni orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mana pasti awak ingin mendapatkan cinta dari Allah. Siapapun awak pasti ingin dicintai oleh Allah sebagai makhluk Allah yang butuh dengan Allah, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangankan cinta dari Allah, cinta dari manusia banyak kita yang mengejar, berusaha mendapatkan cinta, perhatian, kasih sayang dari orang lain. Awak butuh perhatian, awak butuh kasih sayang, awak butuh cinta dari orang lain, apalagi cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah sudah yaitu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mana kita katakan tadi mencintai awak sebagai makhluknya, insya Allah berikan yaitu kebutuhan dalam hidup awak dengan menunjukkan awak jalan yang benar, yaitu untuk keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Siapakah orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah? Banyak yaitu ayat menerangkan kepada awak ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, siapakah yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah yakni 222. Siapakah itu? Ambil yaitu yang paling ujung yang menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang mensucikan diri dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah dalam hidup awak yaitu dalam ayat tadi jelaskan mengejar cinta Allah yang pertama dengan kita selalu mensucikan diri kita. Yang kedua dalam ayat tersebut dijelaskan yakni awak sebagai manusia hendaklah perbanyak banyak awak bertaubat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena awak manusia yaitu yang
berdosa yang tidak lepas salah dan khilaf, yang mungkin awak melakukan perbuatan dosa. Mungkin ada dosa awak yang sengaja, dosa yang tidak awak sengaja, dosa yang secara sembunyi, dosa secara terang-terangan, dosa di saat keramaian, dosa di saat sendirian. Bahkan kadang ada kita yang melakukan dosa besar. Maka di saat dosa yang awak lakukan, banyaknya kesalahan yang kita lakukan, maka jalannya yakni perbanyaklah banyak kita bertaubat. Jangan kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah malih untuk bertaubat. Kalau awak malih untuk bertaubat, berarti awak hendak menyadari bahasanya awak telah melakukan perbuatan dosa. Ama ibu, ada kita yang tak berdosa kan ibu? Ada awak yang tak berdosa? Tidak ada kan? Siapa pun itu ama ibu yang kami hormati, kita ada kesalahan dan dosa kita. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan banyaknya kesalahan dosa awak, perbanyaklah awak bertaubat dengan banyak kita beramal. Karena dengan amalan-amalan tersebut bisa menyelamatkan kita, dan dengan amalan-amalan tersebut yaitu bisa memberi padilat yang banyak dalam hidup awak. Maka selain kita bertobat kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan mana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, buat tutup kesalahan-kesalahan awak dengan banyak beramal. Banyak amalan-amalan yang bisa awak lakukan, banyak amal-amal soleh yang bisa awak kojokan dalam hidup awak, yang dengan amal-amal soleh tersebut pun awak akan mendapatkan padilat yang banyak dalam kehidupan awak. Baik amal soleh yang berbentuk kewajiban awak, ataupun amal soleh yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa-apa saja itu ama ibu yang kami hormati, banyak. Yang pertama ambil yakni amal-amal yang bisa awak perbanyak melakukan, yakni perbanyaklah belajar. Perbanyaklah belajar. Lebih banyak belajarnya. Lebih banyak belajarnya. Apa belajar tu? Mengaji dan menuntut ilmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau awak kaji itu padilat menuntut ilmu sangatlah banyak. Maka awak menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi awak. Selalu ambulang, jangan sampai terlontar di mulut awak, la tu awak mah harus kaju awak menuntut ilmu. Tidak harus lebahkan wajib bagi kita menuntut ilmu. Mulai dari ayunan sampai ke yang lain. Bagaimana cara amak-amak kami untuk ilmu lain? Yaitu datang wirid pengajian, datang yaitu di majelis ilmu, datang wirid dasawisma, datang wirid yang dilaksanakan yaitu belajar menuntut ilmu. Awak tua-tua goleh ama ibu, jangan sampai awak masih itu memilih guru-guru kita yang hadir kemai dengan awak yaitu mengatakan atau melaksanakan ataupun awak menghadiri kalau oleh guru yang kita suka, dan tidak hadir kalau guru tersebut tidak awak senangi. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terjadilah banyak awak kadang yang memilih. Contoh pada subuh iqamah yang kami hormati,
kalau lay buya dari dilu, dah buya dari luar, itu biasa banyak yang hadir. Pagi tak juga? Memang tak juga. Dan atau yaitu di tabligh akbar. Kalau tabligh akbar kan banyak kan, melimpah. Kalau potang tabligh akbar itu kabar dapat dambu simpang pau tu melimpah ya. Hanya uang. Siapa bu ya nama Ustaz? Bom kan. Ikon terjadi. Namun dalam wirid pengajian biasa dah tidak banyak yang hadir. Di masjid awak sudah sebetulnya semua. Sudah kan? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan kita ambil. Jadi kalau ustaz kondang banyak hadir. Ustaz iaitu tabligh akbar pun. Kalau ustaz biasa, contoh ustaz Mebuteh beri, apalagi yang kampung dah, ustaz Mebuteh beri mana. Kau dua wasu je. Jangan sang. Dah, ibu yang kami hormati, kalau cendak tu prinsip awak isu ambo sabu ika pengurus. Pak pengurus ketua tu Selasa wirid kan. Tu Selasa lawak bi tabligh akbar tu ketua. Dah tu Selasa wak bi yo banyak pon masa gitu. Amai ibu rahimani wa rahimakumullah. Ikut dia bagi awak menuntut ilmu. Tak kan mungkin awak pergi sekolah je menuntut ilmu. Pergi pagi pulang sore menuntut, iaitu pergi belajar ke sekolah. Tak lah. Itu kerja anak-anak awak. Atau mak kami ke mau belajar contoh dolar mau belajar contoh dulu. Pergi pagi pulang sore pakai baju seragam. Leta bayang dah mak tua-tua contoh kau pakai baju merah putihnya. Nah, botas kan bos sepatu. Ndak cara tua mak belajar le. Mana belajar? Datanglah ke masjid, datanglah majlis ilmu, hadiri. Setiap langkah kita tentu diberi niat dengan niat yang tulus kepada Allah, diberikan imbalan pahala yang besar dari Allah dan mendapatkan fadilat yang banyak. Apa-apa fadilat dapat apa yang kami hormati. Dalam mukaddimah tadi Abu baca, siapa yang menuju majlis ilmu, Allah mudahkan langkah menuju surga. Boleh? Dalam iaitu dalam sebuah hadis apa bunyinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu menjelaskan disiko dengan awak datang majlis ilmu maka dapat awak nilai ibadah haji. Kata Rasulullah SAW, "Manoda ila masjidin la yuridu illa ayyata'allamu au yu'allamahu kana lahu ka ajri hajjun tammah hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Siapa yang berangkat ke masjid, contoh pada subuh itu, berangkat amak dari rumah menuju masjid, yang amak inginkan tentu termasuk menuntut ilmu. Beko ada wirid pengajian kuliah subuh, maka apa kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan pahala yang haji, sempurna hajinya, dan uang yang mengajarkan. Kalau mengajarkan yaitu kojo buya kita, ada buya Wahyu itu kojo mengajarkan. Bagi awak yaitu belajar, mendongau buya mengaji. Apa fadilat do awak mendapatkan yaitu pahala haji. Lain naknya pahala hajinya. Lain. Awak mungkin tak mampu pergi, tak tolok pergi, mungkin biaya yang tinggi, waktu yang lama.
Ama ibu rahimani wa rahimakumullah, maka banyaklah beramal yang ada amalan yang dipandang nilainya sama dengan haji. Apa salah satu? Nuntut ilmu. Mungkin awak di siko ndak bisa berangkat haji, mungkin dengan berangkat haji biaya yang tinggi. Kalau pendaftaran haji buka baru 25 juta, 5 tu dapat di kita porsi. Setelah itu dapat porsi, pas berangkat ada berangkat petang tahun korma. Menambah lebih kurang ada mengatakan 26 juta dan sebagainya. Dan menambah ko biaya ko haji reguler. Kalau haji plus ratusan juta. Dah kadang awak menabung tak bisa karena kadang bakojo saiko abi pulo kadang untuk saya. Leita kumpul kadangnya abi untuk seminggu. Payah untuk nak menabung haji. Ma ibu yang kami hormati, atau yaitu biaya masuk menunggu lama. Kalau mendaftar sama ibu kini yaitu maka menunggulah. Ada yang menyebut sampai 25 tahun. Ada yang menyebut sampai 28 tahun. Kalau 60 awak kini wa ambillah masa menunggu 25 tahun. Umur berapa awak kembangkit suai rumah? 85. Le tolok togak kan. Dah. Ada awak dah sampai 85 umur sekarang. Alun kan? Jan 85 le umur 60 je lagu ya gaye wadan so. Dah banyak yang lah sakit banyak sakit. Tapi insya-Allah kalau Allah mengizinkan insya-Allah awak akan berangkat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah karena godang dari fadilat haji, keutamaan haji. Apa fadilat keutamaan haji itu ama yang kami hormati? Allah berikan kita ganjaran haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tiada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat petang ataupun awak yang berangkat haji mendapatkan gelar haji yang mabrur. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Lah doa awak pergi berangkat haji Alah dah. Kalau sampai awak di situ iaitu nampaklah awak kebesaran Allah yang selama awak solat menghadap kiblat. Kini togak kita kalau sampai situ togak awak di depan kiblat awak itu sendiri. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Begitulah besarnya fadilat haji, yang mana kalau tidak dapat dakwah iaitu pergi haji, ada amalan yang nilainya sama dengan haji. Apa doa? Yakni menuntut ilmu. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah, maka ko amalan awak yang mana tadi sesuai judul orang-orang dicintai Allah, orang yang banyak bertaubat. Tentu salah satu awak bertaubat perbanyak kita beramal menutupi kesalahan-kesalahan kita yang sudah awak lakukan. Tutuplah salah awak dengan banyak amal. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah, tentu juga dari awal awak mulai taubat awak dengan istighfar. Taubat kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullah wa sesali kojo yang sudah-sudah. Dulu ya sudah-sudah awak membuat kesalahan ketika awak gadi, ketika bujang, ketika muda, ndak awak sadari. Kalau konang masa-masa silam, masa-masa muda dulu pak mungkin golak seorang je mengonang kan.
Karena banyak anggotanya yaitu kawan-kawan dulu bujang dan nakal kan. Dogi nama. Dogi ketika bujang ketika muda. Namun lah tua ika agama yang kami hormati, tutuilah dogi awak tersebut dengan banyak istighfar. Dulu banyak salah, banyak dosa, kadang tak solat, kadang tak puasa, kadang membiak kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Nah, lebih panjang itu istighfar awak pula kami sampaikan dulu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar. Lebih dari itu ama yang kami hormati pun kami dah sampaikan juga. Ada nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar memang panjang bacaan, tapi kalau awak membaca mengulang-ulang insyaallah apa bunyi doa apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Panjang mah. Jadilah ya Bu ya. Ya mak ya. Panjang jadilah. Dia ndak hafal maka tak sopan. Ndak hafal tak sopan panjang. Tapi kalau le hafal dah awak ndak kan tak sopan panjang. Contoh awak pergi jalan-jalan mak. Pergi jalan-jalan awak kalau ndak tentu kita jalan dah maka apa jauh so. Kan ya mak. Dah iya ro. Ndak tentu jalan ndak jauh so. Tapi kalau le tentu dah jalan ke so ni mak. Amai ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu juga yang mana doa-doa baca termasuk doa tadi ndak hafal maka panjang. Wa ulang-ulang tawi, wa baca-baca tawi, insyaallah akan lokek dan bisa wa mamalkan dan bisa wa terapkan dalam hidup awak saya. Wa jadikan itu zikir siang malam atau pagi siang gitu. Amai ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa bunyi mak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Sayyidul Istighfar tadi kau jadikan kebiasaan awak. Kata Rasulullah yang mana siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan kesungguhannya, dengan keseriusannya, matinya di pagi tersebut atau siang tersebut, maka kata Rasulullah untuknya surga. Siapa yang membacanya malam hari dengan sungguh-sungguh, matinya malam tu baginya surga. Apa tadi amal mak? Sayyidul Istighfar. Nah, maka perbanyak istighfar dalam taubat awak. Selain itu awak itu perbanyak amal dalam taubat, perbanyak istighfar kita dalam taubat. Tentu yang paling utama adalah awak menyesal, menyose awak dulu. Lihat doa penyesalan membuat salahnya mak. Oh ya mak kami, lihat doa penyesalan membuat salahnya. Lihat doa menyosenya. Menyose awak dalam melakukan kesalahan. Dan selain ada penyesalan bagi awak ama yang kami hormati, tentu apa awak bertobat dengan indak mengulangi. Kalau awak urutkan dua ma ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana awak bertobat tersebut? Kalau awak urutkan dua, yakni tentu awak dengan menyesal. Pertama menyesali yaitu kesalahan awak. Menyesal ti awak ambil salah, ambil dosa.
Setelah awak sesali amat yang kami hormati, awak minta ampun kepada Allah dalam taubat awak. Setelah awak minta ampun nama ibu rahimani wa rahimakumullah, hendak awak mengulangi julih. Hendak awak soto je membiarlah. Setelah awak hendak mengulangi iaitu kojo tersebut, ama ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mana awak tutup kesalahan dengan kebaikan awak. Dah, kalau awak susun bagaimana taubat itu sendiri. Ma ibu rahimani wa rahimakumullah, nomor 3 apa tadi? Ndak awak ulangi juga. Maka banyak dosa salah yang awak telah lakukan, ndak awak soto membiak. Itulah taubat. Mak mau ambo awak nilai bagaimana taubat awak. Awak nilai bagaimana taubat kita awak. Ama ibu, cuba jawab pertanyaan kami. Menciton uang tu berdosa gitu atau tidak? Berdosa. Bagaimana cara kita bertobat tadi? Tentu cara kita bertobat menyesal awaklah menciton uang. Lihat ada penyesalan kalau sudah mencitai uangnya. Nah, lihat ada penyesalan soalnya setelah menciton uang. Nah, kau nak rasulnya. Dek banyak saling tadi mencinton Bang Aril tu. Dek nampaknya dek menyesalin tadi mencinton Buya Wahyu tu. Ada penyesal, bertobat menyesal. Ama ibu yang kami hormati, bagaimana lagi tingkatan taubat tadi setelah awak sesali minta ampun, astaghfirullahalazim, menyesal dan mencintai Abang Aril tu, menyesal dan mencintai Buya Wahyu tu. Setelah itu dakwah nak ulangi boleh. Ama ibu yang kami hormati, kamu sahabat tadi mencintai uang ghibah dosa. Maka awak sesali, setelah sesali beristighfar, astaghfirullahalazim, minta ampun. Setelah itu apa dah? Uang itu awak tak kena tahu dah awak. Ni uang itu awak kan? Ndak hilang, ndak terlupa awak ni kan? Iya. Ucap ini. Iyalah, pertama uang citon awak tekanang je dah tahu itu berdosa ibu yang kami hormati. Nah maklumat manusia kan tentu lama konang. Ikut yang lama tekanang dah awak. Ikut yang lama tekan apa tekanang dah awak. Iya, awak wangak je nyonya. Nah, salah uang lama dia tekanang dah awak. Lupaya malu pun. Bagaimana agar awak ndak berdosa jangan awak dan ada dendam. Awak boleh elok kini. Dah, tentu tekanang je kita. Masih duit awak tu tekan. Tapi jangan ada sampai dendam. Jangan sampai putus silaturahmi awak. Yang kedua mak tadi ni nampak jodoh awak iya. Nampak jodoh awak dah tu sudah tu ikut cerita lah kan. Ama ibu yang kami hormati, ikola bau kualitas tobat kualitas tobat awak. Dah awak citon nyoleh. Kalau tobat tadi ndak awak ulangi je lah. Ndak awak ulang. Tapi kalau nampak je di kita masih biarlah awak kan. Dah jadilah awak orang yang pemaaf. Awak maafkan ini. Namun tak lupa dah awak sama ibu yang kami hormati. Dah ikulah sifat awak manusia. Kadang ada awak yang tak bisa meluput salawang. Tapi bagus awak mau memaafkan. Keniko salah satu bagaimana cara awak mudah memaafkan uang. Bagaimana cara sama? Dah cara awak bisa membayar maaf ke uang. Lupun salahnya konang elok cara awak mau memaafkan
makan orang lama belok orang lupun salainya konang eloknya walaupun salah itu godang elok kocok nampak lawan tapi konang lah eloknya tak konang lah eloknya tawi kan contoh kalau elok tak nampak dah ni mak wak tonang tawi walaupun elok godang cik kuku kan kodoknya bik cik kuku kan ni mak konang dah walaupun godang tu kebaikannya tapi itu konang tawi insyaallah akan menutupi kesalahan. Namun selama kau godang elok kawak, namun tak konang dawak selalu kesalahannya. Salahnya godang cik kukunya itu wak konang toy. Itulah yang membiak awak usak dan payah untuk memaafkan. Coba mak kalau salah tu yang godang wak kocian wak jawab apa godang ni balik kan yang godang wak kocian yang kocik apa ga jadi itu tu banyak cerita tu kan yang kocik jadi ga masalah ketek ketek masalahnya kocik jadi ga godang yang wak itu kocik wak hilangkan alamak dah Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah itu awak bertaubat, awak sesali, ndak awak ulangi. Tapi kenyataan masih tak ulang dah. Kena ada. Baduto tu berdosa atau ndak? Berdosa. Bertaubat awak, minta ampun kita sesali. Itu sudah tu ndak awak le ndak awak baduto je lah. Sudah tu ndak awak cerita uang je lah. Tapi kalau masih menciptakan juang awak lain, contoh tu bahawa awak bisa, iaitu dalam melakukan bertaubat kepada Allah. Maka kodok-kodoklah minta kau usah buat je tadi. Awak berwang banyak doh. Sudah kadang bertaubat buat baik julek. Dah tu awak taubat baik julek. Banyak tau. Banyak taubat. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah. Ika amalan maaf orang-orang yang dapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang nomor satu apa tadi? Orang yang mensucikan sucikan diri. Maka hendaklah awak perbanyak sucikan diri kita, baik mensucikan dari salah dan hilaf awak. Suci diri awak, yaitu artinya awak berubah kepada yang elok, atau mensucikan diri memang dari yaitu selain dosa dan salah, baik mensucikan diri dari kotoran hadas dan najis. Awak sucikan dia awak selalu. Amai rahimani wa rahimakumullah. Tentu awak kalau nak mensucikan dia awak dari hadas, ada dua hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil tentu awak mengambil uduk kan ya orang maka awak mengambil uduk, buang ayu awak, buang ketik awak yang mana mungkin buang angin kita, perbaiki uduk jaga uduk awak untuk menunaikan ibadah, ataupun indah untuk ibadah pun awak sudah selalu menjaga wudu. Lihat doa awak itu menjaga wudu mak. Lihat doa awak menjaga wudu awak benar-benar awak jaga. Lihat doa. Batal wudu, wudu kembali, batal wudu, wudu kembali. Lihat doa kami hormati. Batal walaupun tak solat dah. Ndak awak solat kan, tapi jaga wudu. Artinya awak tak terlepas dari tak terlepas awak dari wuduk tu. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah, kau bisa awak amalkan. Kan dianjurkan juga awak salah satunya sebelum lolok itu ambil wuduk. Karena ada dalam riwayat sahabat Nabi siapa nama? Bilal bin Rabah. Apa yaitu Rasul sallam terangkan jaminan Rasul sallam, Rasul telah mendengar bunyi terompa Bilal
surga. Apa amalan Bilal? Tentu selain Bilal menjaga wuduk, setelah wuduk Bilal melaksanakan solat sunnah wuduk. Bila awak tunaikan solat sunnah wuduk, tentu setelah awak bau wuduk, maka jagalah wuduk kita. Dalam kesempatan lain kan ambo serangkan juga bagaimana keutamaan fadilat awak dari menjaga wuduk itu sendiri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah, hadas kecil, hadas besar sudah apa? Kalau hadas besar awak dengan kalau hadas besar sudah apa, Mak? Mandi. Yaitu ama yang kami hormati bahasa mandi godang kan kalau berhadas. Begitu juga najis kecil, najis menengah, najis besar. Ama yang kami hormati kalau najis kecil tentu awak basuh, awak sucikan. Kalau najis besar, ama ibu yang kami hormati seperti jilatan anjing dan sebagainya tentu dengan awak disama cuci basuh 7 kali, salah satu dengan tanah yang bersih. Dah, ikut orang yang mensucikan diri. Nomor 3, siapalah yang itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berlaku baik, orang yang membiak elok. Apa nama surah? Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku baik, orang yang elok, berlaku baik. Maka yang kami hormati, kita hendak di dunia hendaknya berlaku baik. Apapun ucapan awak tentu elok, apapun perbuatan awak elok. Jadilah berusahalah menjadi orang yang berusahalah menjadi orang baik. Berusahalah kita menjadi orang yang baik, Pak. Karena orang yang berlaku baik tentu orang ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah terangkan mabuk, Pak. Kalau orang elok go tentu konang doang, lamu wang mangonang. Kan ya ramai ibu kami. Dah, kalau elok go konang doang. Kalau lah mati awak elok awak konang doang selama. Sapu nang, dah meninggal ini atau konang dak sapu meninggal lo si anu. Uangnya elok uang lo. Maka awak diminta jadi orang elok supaya awak dipandang elok di hadapan manusia. Karena selamatnya kita salah satunya setelah kematian awak adalah dengan menjadi orang baik. Kan ketika awak mati itu menjadi mayat kan selalu terdengar dah awak, yaitu ceramah buya ataupun nasihat kematian dek buya. Salah satunya menanyakan apakah si mayat iko elok. Kan ya Mak? Kan itu salah satu apa wasiatnya ataupun nasihat ataupun ceramah yang sampaikan buya pada saat itu, menanyakan kawa apakah si mayat almarhumah ini elok. Kan ya Mak? Kalau elok kan apa nang lah elok. Elok. Dah. Ama ibu yang kami hormati, ada juga kadang dek tapasonya bi elok kan. Dia apa kadang uang buang tu di saat keramaian hendak lui lanya bi maka hendak jadi orang baik agar dikonang doang. Kan ya Mak? Maka setelah ketika kematian awak, apa yang ditanya dek buya ceramah nasihat pada kematian tersebut, yaitu maaf. Kan ya Mak? Kalau ada salah hilap yaitu almarhumah ko leo maaf pak membai mo kan itu lei dimaafkan kan. Dah begitu penting hubungan awak dengan sesama manusia. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah perjalanan hidup awak elok. Elok si anu tu.
Maka sampai-sampai doan dua. Kalau buuk pun kadang je doang. Siapa meninggal lu kat siano deh. Buuk wong ai tu. Apa kadang luang calam cala nak mati buuk bek menyusan kampung je kan. Dah kalau jangan sampai awak tetaplah berusaha jadi orang baik. Tetap buat berusaha. Namun kalau di pandangan manusia, penilaian manusia, tentu kadang awak lebih elok, awak kadang masih buat je doang. Kan ya rumah? Ikolah kata orang tua-tua awak, sebanyak-banyaknya kawan, iya lah tu mah. Kan itu ada kan, sebanyak-banyak kawan, sebanyak tulah, banyak-banyak lo lawan kan. Iya lah. Namun itu awak berusaha. Berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi yang baik. Karena orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan, insyaallah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maimu rahimani wa rahimakumullah, la masuk waktu awak untuk salat suruh. Lebih kurang itu jam 6 8 boleh. Dan okey. Ikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan pengajian awak pada kuliah subuh kau bermanfaat kepada kita bersama, terutama bagi yang bersedih. Siapakah orang-orang dicintai oleh Allah SWT? Simpulkan kembali, yang pertama adalah orang yang mensucikan diri, yang kedua adalah orang yang berbanyak bertaubat kepada Allah, yang ketiga adalah orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita bisa selalu mensucikan diri kita, selalu berbanyak bertaubat kepada Allah, dan berusaha menjadi orang yang baik ataupun orang terbaik dalam hidup. Terima kasih banyak. Mohon maaf tentu yang benar dari Allah, yang salah dari kami yang dhaif, penuh kekurangan, kehilafan. Aku tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.